Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini saya akan menjawab kolom komentar saudara Gabriel Barus, konyol keselamatan jika hanya lewat iman. Ini ditulis di kolom komentar GKDI. Tujuan dari video ini adalah 1. Sebagai pembelajaran bagi yang sedang merintis gereja bagaimana doktrin pemuridan yang benar. 2. Untuk meluruskan doktrin orang Kristen yang sudah keluar jalur. 3. Untuk menjawab komentar saudara Gabriel Barus. Isi komentar. Bagaimana menyempurnakan iman itu kalau tidak melakukan perbuatan ini, kan pengajaran konyol juga, dan bagaimana kasih karunia itu diberikan kalau kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Jadi bagaimana di kitab Wahyu pada hari penghakiman yang ditanya malah perbuatan kita di dunia, bukan imanmu yang ditanya. Sebelum saya jawab, saya ada pertanyaan kepada saudara Gabriel Barus. Apa syarat keselamatan di Perjanjian Lama dan syarat keselamatan di Perjanjian Baru? Sebenarnya syarat keselamatan di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah harus suci atau kudus. Allah itu suci, manusia berdosa. Ayatnya banyak loh. Lihat gambar ini. Kamu setuju dengan gambar ini? Atau tidak setuju dengan syarat keselamatan dari gambar ini? Lebih cocok syarat keselamatan GKDI yaitu pemuridan. Oke. Pertanyaan saya, jika syaratnya seperti ini. 1. Syarat keselamatan di Perjanjian Baru pasti berbeda syarat keselamatan di Perjanjian Lama. Betul? 2. Kalau syarat keselamatan di Perjanjian Baru adalah pemuridan, apakah syarat keselamatan di Perjanjian Lama? Bisa jawab? Atau mau dijawab, hukum Taurat? 3. Apa hubungannya syarat keselamatan di Perjanjian Lama dan syarat keselamatan di Perjanjian Baru? Bisa jawab? Saya jamin, pasti asal comot ayat dan tidak bisa jawab. Jika syarat keselamatan seperti ini, maka tidak alkitabiah. Lihat gambar ini, kalau syarat keselamatan seperti ini, pertanyaan tadi ada jawabannya. Inilah yang disebut doktrin Kristen. Saya pindah ke PowerPoint. Pertanyaan saya, jika Allah itu suci, kudus, bagaimana agar tinggal di surga Allah yang suci itu, sementara manusia berdosa? Apa solusinya? Perbuatan baik, karena manusia dihakimi berdasarkan perbuatan. Itu pendapat kamu kan? Bro, dosa itu bukan barang yang bisa ditimbang lalu bisa dibandingkan dengan perbuatan baik. Dosa kecil dan besar, sama-sama tidak kudus dan berakhir maut, neraka. Perbuatan baik manusia, tidak akan membuat manusia itu suci, kudus. Jadi, apa solusinya? Atau pakai solusi GKDI, mengutamakan Tuhan dengan baca Alkitab, saat teduh, doa, puasa, menginjil, memuridkan, jauhi dosa, dibaptis, mengaku dosa ke pembimbing, dan lain-lain. Pertanyaan saya, bro, memang mengutamakan Tuhan, berdoa, dan lain-lain, itu membuat kamu jadi kudus? Begitu kamu jatuh dosa pikiran kotor, langsung tidak kudus dan itu maut. Berapa sering kamu jatuh dosa setiap hari? Kamu mau, setiap hari WA pembimbing, ngaku dosa, berdasarkan keyakinanmu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Pembimbing kamu juga pasti jatuh bangun dosa dan tidak mampu, dia tidak lakukan itu ke pembimbingnya. Karena memang manusia kecondongannya adalah dosa. Ini disebut total depravity. Solusi jawaban saya, sebenarnya solusi dari manusia memang tidak ada. Solusinya hanya dari Allah. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, hanya lewat kematian darah anak domba yaitu Kristus yang menebus manusia. Sehingga manusia menjadi kudus. 1. Pengudusan posisi. Disebut orang kudus. 2. Pengalaman bertahap, kebiasaan buruk diubah secara bertahap. 3. Pengudusan sempurna di akhir zaman. Perjanjian Lama, manusia dikuduskan oleh darah anak domba, gambaran anak domba yang sempurna yaitu Kristus. Beriman kepada Kristus yang akan datang. Perjanjian Baru, dikuduskan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Beriman kepada Kristus yang sudah datang. Sama-sama dikuduskan. Menyambungkan antara PL dan PB.
Saya belum membahas hukum Taurat loh. Ini yang namanya doktrin Kristen, bukan doktrin asal comot ayat. Bandingkan dengan ajaran GKDI tentang syarat keselamatan. Mana yang lebih alkitabiah? Martin Luther berkata sola fide artinya keselamatan hanya karena iman. Ayatnya ada di Roma 3 ayat 28 karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Pernyataan kamu itu sudah melawan tokoh reformasi gereja yaitu Martin Luther. Dari pernyataan ini aja, sudah terlihat siapa yang mulai keluar jalur. Pertanyaan kamu itu yang meyakini keselamatan karena iman plus perbuatan baik, lalu dihubungkan dengan kitab Wahyu, itu adalah mencerminkan kebodohan kamu. Tetapi okelah. Kesimpulan. Keselamatan lewat iman, karena syarat keselamatan adalah kekudusan. Perbuatan baik tidak membuat kita jadi kudus, karena dosa bukan benda yang bisa ditimbang. Bagaimana jika beriman tetapi berbuat jahat? Itu bukan beriman namanya. Sama seperti orang mengaku punya mobil tetapi kenyataannya mobilnya tidak pernah ada. Itu kebohongan. Ini tafsiran Yakobus yang banyak orang menyangka sebagai syarat keselamatan. Jika beriman tetapi kompromi akan dosa, maka dia adalah anak Tuhan yang bermain-main dengan dosa. Ingat, Allah tidak bisa dipermainkan, ia akan mendisiplinkan anaknya. Tetapi Allah tidak akan membuang anaknya. IBR 12, 7-9. Jika beriman jatuh bangun dosa, semua orang beriman pasti jatuh bangun dosa termasuk tokoh iman di Alkitab. Jadi tidak usah permasalahkan ini. Keselamatannya tidak akan hilang. Jadi buat apa kita berbuat baik? Kita berbuat baik sebagai ucapan syukur karena telah diselamatkan. Perbuatan baik kita dihitung oleh Allah sebagai pahala untuk mahkota kehidupan, bukan syarat keselamatan. Wahyu 2 ayat 10. Perbuatan baik adalah perintah, jadi harus dilakukan. Tidak melaksanakan perintah adalah dosa. Jika sudah hidup baru, dosa apapun tidak membawa maut, kecuali dosa menolak Yesus. Tetapi jika kompromi akan dosa, Allah akan mendisiplinkan anak-anaknya. Dihukum, tetapi keselamatan tidak akan hilang karena dia anak. IBR 12, 7-9. Jaminan keselamatan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Lihat yang saya garis bawahi, keselamatan tidak bisa hilang. Renungkan apa yang saya katakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.